wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nadi Fatur Rohmah. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya berasal dari kelas C. Saya di sini akan memandu pembelajaran tentang mata kuliah atau pelajaran yaitu PSI. Ayo, siapa yang tahu apa itu PSI? PSI adalah program studi Islam. Oke, dari program studi Islam ini kita akan mempelajari tentang materi yang pertama, yaitu apa yuk? Oke, daripada menunggu, ayo mending kita belajar bersama-sama. Halo semuanya, ternyata kita sudah memasuki bab yang ke-6, yaitu bab yang membahas tentang etika dan tanggung jawab dalam komunikasi massa menurut perspektif Islam. Kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi massa harus dilakukan dengan memperhatikan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan komunikasi massa sendiri adalah proses penyampaian pesan dari satu kelompok besar kepada masyarakat luas yang heterogen dan anonim. Dalam Islam, komunikasi ini tidak hanya soal menyampaikan informasi, tapi juga harus mengandung nilai-nilai moral dan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Menurut Mafri Amir, etika komunikasi dalam Islam sangat menekankan kejujuran, ketepatan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Seorang komunikator, misalnya wartawan atau penyiar, harus menyajikan berita dengan benar dan tidak mendustakan informasi yang disebarkan. Ketepatan informasi penting agar masyarakat menerima berita yang akurat dan dapat dipercaya. Kebebasan dalam komunikasi tidak boleh disalahgunakan tanpa mempertanggungjawabkan akibatnya. Selain itu, kritikan harus dilakukan dengan tujuan membangun dan memperbaiki, bukan untuk menghancurkan atau memfitnah. Dalam Islam, komunikasi harus diarahkan untuk menjaga kehormatan, menghindari fitnah, dan memelihara hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika komunikasi yang berakar pada sumber ajaran Islam, yakni Quran dan hadis. Mafri Amir menggambarkan bahwa komunikasi massa yang ideal adalah yang memadukan prinsip etika universal dengan nilai-nilai Islam, sehingga komunikasi dapat memberikan manfaat besar dan mencegah penyebaran hoaks, kebohongan, dan berita yang bisa menimbulkan konflik. Secara keseluruhan dari penjelasan saya ini, kita diharuskan untuk menjadi referensi penting dalam memahami bagaimana etika komunikasi massa harus dijalankan dalam kerangka Islam. Dengan mengaplikasikan pandangan ini, komunikasi massa tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga sarana dakwah dan pembentukan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab atas informasi yang diterima dan disebarkan. Oke, telah selesai penjelasan saya di bab 6 kali ini atau di materi yang ke-6. Terima kasih buat para penonton dan para pendengar yang sudah menyimak atau melihat video pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran saya menjadi video yang bermanfaat dan dapat mendapatkan barokah bagi para pendengar dan penonton.
Oke semuanya, kita semoga bertemu di pertemuan atau pembelajaran yang ketujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.